Apakah pernah merasa bahwa siapa-siapa tidak mengingatkanmu atau ingat atau kenal namamu? Saya juga merasa seperti itu, tapi hari ini kita akan belajar bagaimana namamu penting bagi Tuhan. Dia tidak pernah melupakan siapa nama kita. Mari kita masuk dan belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Halo bagi semua pemirsa Life Unlimited. Apa kabar? Saya harap semua sehat-sehat, baik-baik dan bersuka cita bersama dengan Tuhan. Saya Susan Hoover, sangat senang sekali kita bisa jumpa kembali hari ini dalam program Life Unlimited. Dan saya harap apa yang kita pelajari hari ini akan beri semangat yang baru, ya, akan buat kita semua tenang dalam hati kita dan punya harapan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan membahas bagaimana namamu, ya, bukan saja namaku, tapi namamu, ya, siapapun, ya, pemirsa, namamu penting bagi Tuhan. Nah, bagaimana saya bisa tahu hal ini? Hal ini tercatat ada di dalam firman Tuhan. Banyak contoh-contoh bagi kita, banyak ayat yang kita akan masuki dan belajar bersama-sama hari ini. Supaya saya memperkenalkan diri dengan nama saya sebelumnya, saya Susan Hoover, saya host untuk program ini Life Unlimited. Orang Kanada tapi yang sudah lama banget di Indonesia, ya, sampai sudah merasa sudah jadi orang Indonesia, ya, sudah hampir 20 tahun di Indonesia, ya, jadi sudah cukup lama dan bisa bahasa Indonesia. Nah, hari ini sebelum kita lanjut dalam program kita dan apa yang kita bahas hari ini, saya mau kita ambil beberapa saat untuk membaca satu kesaksian. Ya, betul, karena setiap episode, setiap program ada nomor WhatsApp, ada nomor telepon, ada beberapa social media untuk kita bertemanan dan juga untuk semua pemirsa punya kesempatan untuk hubungi kami. Mungkin ada pertanyaan, mungkin mau dengar lebih lagi siapakah Yesus, atau mungkin juga ada permintaan doa. Dan setiap permintaan doa kami sangat senang sekali setelah didoakan kalau ada yang hubungi kembali memberi kesaksian. Jadi hari ini juga saya sangat senang untuk membaca kesaksian yang baru, itu dari seorang namanya Ibu dari Kalimantan Barat. Nah, dia memberi kesaksian kemarin untuk kesembuhan yang dialami, bukan dia, tapi anaknya setelah didoakan. Selama 1 tahun lebih, anaknya mengalami sakit lambung. Dan sekarang sudah dipulihkan. Puji Tuhan katanya. Ya, kami juga merasa mau katakan puji Tuhan. Kalau ada yang sakit lebih daripada 1 tahun dan hari ini sudah sembuh. Jadi mari siapapun pemirsa yang lainnya mungkin lagi mengalami sakit penyakit atau masalah atau sesuatu dan rindu didoakan, rindu alami kuasa Tuhan, mari segera hubungi kami setelah program ini selesai dan akan ada tim yang siap untuk mendoakan. Dan yang pernah alami sesuatu, kabarinlah kami, ya. Kami merayakan bersama-sama dengan pemirsa apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidupmu. Hari ini kita akan lanjut dengan satu tema, satu topik yang kita sudah pelajari berapa lama ini, belakangan ini, ya. Kalau pemirsa setia pasti sudah tahu kita sudah masuki dalam kitab Roma, ya, dan belajar banyak hal dari kota Roma dan kitab Roma dan itu semuanya. Nah, kalau tahu nggak, kita sudah sampai kepada pasal yang terakhir. Ya betul, kita sampai kepada pasal yang ke-16. Nah, pasal yang ke-16 ini adalah akhir dari para surat ini. Dan saya merasa kita mungkin sudah mulai lupa-lupa, ya, dengan apa semuanya yang kita sudah belajar selama 15 pasal sebelumnya. Karena itu saya mau kita memasuki dalam satu video klip yang singkat yang akan menunjukkan hal-hal unik atau menarik yang kita bisa tangkap, kita bisa pelajari dari kitab Roma. Jadi sebelum kita lanjut membaca firman Tuhan, mari kita masuk sebelumnya dan mari kita tangkap hal-hal unik dan menarik yang kita tangkap dari kitab ini.
yang menarik kan, ada fakta-fakta unik dari kitab Roma yang membuat kitab Roma itu beda dengan surat-surat yang lain yang ada di dalam Alkitab. Dan saya harap ini bisa buat kita dengan pandangan ya untuk kita membaca kitab Roma lebih lagi dan lebih lagi. Kalau hari ini kita sudah sampai kepada pasal 16, itu yang terakhir. Tapi saya percaya mulai dari pasal 1, begitu hal yang penting, hal-hal dasar bagi iman kita yang sudah dituliskan bagi kita. Jadi bagusnya kalau kita kembali lagi kadang-kadang dari awal, baca ulang. Kenapa? Karena dalam surat ini, seperti dikatakan tadi dalam fakta-fakta unik, dasar-dasar keselamatan kita. Kalau ada pemirsa hari ini yang kurang tahu ya tentang keselamatan, kurang tahu bagaimana diselamatkan Tuhan atau bagaimana kita mengalami kasih karunia Tuhan, itu semuanya tercatat dalam kitab Roma bagi kita. Nah, kalau kita sampai kepada pasal 16, mungkin kita akan merasa sedikit unik ya. Uniknya lagi kenapa? Karena pasal 16 kurang ada pengajaran. Yang ada menariknya bukan lagi pengajaran yang sudah disampaikan pasal 1 sampai 15. Pasal 16 hal-hal yang beda lagi. Mari kita lihat ya, daripada saya jelaskan. Mari kita baca bersama-sama mulai dengan ayat yang pertama. Dikatakan dalam Roma 16. Aku meminta perhatianmu terhadap Fibi, saudara kita yang melayani jemaat di Kenkrea, dan supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya orang-orang kudus dan berikan kepadanya bantuan bila diperlukan. Sebab dia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang juga kepadaku sendiri. Nah, beberapa hal yang sangat menarik dan unik kalau kita lihat dari pasal 16 ayat 1 dan 2 ini. Yang pertama, Paulus mulai menyambut orang-orang yang membantu dia dalam pelayanan. Dan dia minta kepada gereja yang ada di Roma untuk menyambut mereka, menghargai mereka, bantuinlah mereka, dan hal-hal seperti ini. Nama pertama yang dia sebut di sini adalah seorang namanya perempuan. Nah, dia seorang pemimpin. Nah, banyak orang kadang-kadang berpikir bahwa Rasul Paulus itu tidak izinkan perempuan untuk jadi pemimpin, tapi ini menunjukkan bahwa dia juga melakukannya. Jadi dia mulai dengan satu nama Fibi ini. Tapi itu bukan artinya hanya satu orang. Sepanjang pasal 16 ini ada nama-nama. Bahkan ayat 1 sampai ayat 15 bukan saja satu orang, tapi nama-nama banyak sekali orang. Contohnya ada nama-nama seperti Priscilla, Aquila, ya ada namanya Maria, ada Rufus, ya ada dan ibunya, ada Phlegon, ada Hermes, ada Hermas, ya ada Yulia, ada begitu banyak nama-nama. Nah, kalau kita bacanya hari ini, kita akan bingung karena kita tidak mengenal nama-nama mereka. Tapi ingat, pada hari itu Rasul Paulus menulis ini kepada gereja yang ada di Roma dan mereka kenal orang-orang ini. Dan dia kasih instruksi bagaimana mungkin membantu mereka, bagaimana menolong mereka, menghargai mereka. Sampai ayat 16 dia berkata, bersalam-salamlah kamu dengan Cum Kudus, salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Jadi dia seperti ingatkan semua orang-orang yang membantu dia dalam pelayanan, dia kirim salam, dia ingat nama satu persatu. Itu luar biasa. Jadi saya pun mau mengingatkan kita semua hari ini bahwa kalau Paulus saja manusia dapat ingat nama semua, apalagi Tuhan. Ya, jadi Tuhan mengenal namamu. Tuhan mengenal siapa kita. Kadang-kadang mungkin kita berpikir bahwa kita adalah orang yang tidak terlalu spesial, mungkin kita dilupakan. Tapi saya membuktikan kepada kita bahwa Tuhan mengenal. Nah, mungkin kita tidak ada orang seperti Paulus yang ingat setiap nama. Saya pun orang yang tidak punya karunia ingat setiap nama. Tapi Tuhan mengenal nama kita dan ingat siapa kita. Kita bisa lihat bersama-sama ada banyak contoh dari firman Tuhan. Ada dari Yeremia, ada dari Musa. Tapi saya akan baca dari satu ayat dari Yesaya 49. Berkata apa? Ayat pertama, dengarkanlah aku, hai pula-pula, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyambut namaku sejak dari perut ibuku.
Ini adalah keyakinan Yesaya bahwa Tuhan mengenal namanya. Nah, sebenarnya kita tahu sering sekali kalau kita belum dilahir, mungkin orang tua, mama papa belum kasih nama sebenarnya. Kadang-kadang ada yang sudah menentukan, kadang-kadang sering belum menentukan ya. Kadang-kadang setelah dilahirkan baru memilih nama. Jadi ini menariknya. Yesaya dan sering kita bisa dengar dari Yeremia atau dari Musa, Tuhan sendiri mengaku bahwa Dia kenal nama kita. Bahkan seperti ini sebelum lahir. Ini menariknya. Kenapa? Karena nama kita itu artinya siapakah kita. Ya, jadi contohnya kita kan gunakan nama itu atas segala sesuatu ya. Kalau kita mau buka rekening bank, mungkin kalau kita mau urus paspor, ya kalau kita mau urus banyak hal, itu selalu hal yang pertama. Data yang terutama akan diminta nama kita. Karena termasuk dengan nama kita, kan itu akan siapakah diri kita. Jadi bukan saja Tuhan tahu nama kita dan yang lain nggak tahu. Maksudnya kalau Tuhan mengenal nama kita, Tuhan mengenal siapakah pribadi kita. Tuhan tidak pernah lupakan. Jadi kalau namamu penting bagi Tuhan, apa artinya? Artinya pemirsa semua, setiap orang, pribadimu adalah penting bagi Tuhan. Kalau kita mau lihat banyak ayat-ayat tentang nama hari ini dalam firman Tuhan. Di mana ada nama-nama tercatat. Kalau kita lihat dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat 20, Tuhan mengutus murid-muridnya pergi pelayanan. Dan saat mereka pergi pelayanan, mereka pulang dengan sukacita karena mereka lihat mukjizat terjadi. Bahkan mereka melihat mereka punya kuasa untuk mengusir setan-setan. Ini jawabannya Yesus. Namun demikian berkata Tuhan, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Pernah tahu enggak ya pemirsa, kalau kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, saat kita percaya kepada Yesus, berkata apa? Namamu sudah terdaftar di surga. Pernah nggak mendaftar untuk sesuatu dan datang Anthony mau masuk dan mereka cari nama kita tidak ada. Saya ingat pernah ada kejadian saat saya dan suami mau pergi ke Israel dan mereka dia di pintu masuk imigrasi masuk. Saya ingat mereka cari-cari nama dia, seharusnya terdaftar untuk visanya di situ masuk, izin masuk. Mereka tidak temukan nama. Wah, panik, bagaimana kalau tidak boleh masuk, sudah terbang jauh ya, ternyata namanya mereka ada salah-salah sedikit, mereka temukan dan dia dapat izin untuk masuk. Dan jangan khawatir ya, saudara mau masuk surga, jangan takut, jangan kurang yakin apakah saya boleh masuk atau tidak. Yesus katakan kepada murid-muridnya, apapun kita lakukan di dunia ini yang buat kita senang gitu kan. Ingat, seharusnya lebih lagi bersuka cita. Karena apa? Karena namamu, bukan saja Tuhan tahu namamu, tapi namamu sudah tertulis di surga. Keselamatanmu melalui percaya kepada Yesus sudah yakin, sudah teguh, sudah tertulis di situ. Jadi jangan khawatir, banyak orang punya bayangan yang salah ya. Kita akan masuk surga, nanti ada mungkin seperti Rasul Petrus akan tanya-tanya kita, apakah kita buat layak atau tidak masuk surga. Itu tidak Alkitabiah, ya itu pikiran dari manusia. Alkitabiah adalah apa? Orang yang percaya kepada Yesus, keselamatannya yakin, keselamatannya teguh, keselamatannya pasti, dan namamu dikenal Tuhan. Dirimu secara pribadi dikenal Tuhan dan sudah tercatat sebagai orang yang akan masuk surga nanti. Wow, luar biasa sekali. Nah, kalau ada yang di sini hari ini yang belum pernah percaya kepada Yesus dan masih kurang yakin keselamatanmu, masih kurang tahu perbuatanmu cukup baik atau tidak baik untuk masuk surga, hanya hari ini solusinya, hubungi kami. Minta berdoa dengan tim dan nanti percayalah kepada Yesus. Dan itu yakinilah. Percaya kepada Yesus artinya namamu sudah tertulis di dalam surga. Di dalam apa? Artinya kitab kehidupan. Ayatnya lagi ada di dalam Filipi di mana Rasul Paulus cerita-cerita tentang temannya yang kerjasamanya. Dia katakan ini, bahkan ku minta kepadamu juga, Sungsugos temanku yang setia,
tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekebaran Injil bersama-sama dengan Klemas dan kawan-kawan sekerja yang lain. Nah lihat, Paulus ingat-ingat nama semua. Ingat semua. Namanya itu penting. Nah dia katakan yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bukankah itu luar biasa? Bayangkan dengan Tuhan bukan saja tahu siapa kita, bukan Tuhan bingung kita datang ke surga dan Tuhan harus interview kita. Tuhan tanya, apa yang kamu lakukan di dunia, layak atau tidak masuk surga? Tidak sama sekali. Tapi Tuhan tahu siapa yang percaya kepadanya. Dan Tuhan pun ingat ya semua yang kita lakukan. Nah kita masuk surga bukan karena apa yang kita lakukan. Kita masuk surga itu karena kita percaya kepada Yesus. Itu pasti, itu dalam seluruh Roma dan semua kitab. Kita tahu bahwa kita percaya kepada Yesus, oleh iman kepada Yesus dan kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Dan itu cukup untuk nama kita sudah terdaftar, sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Tapi bukankah juga membuat hati kita senang kalau kita tahu bahwa bukan saja nama kita dengan keselamatan kita tercatat. Tapi saya merasa kalau Rasul Paulus bisa ingat nama-nama seperti ini. Apalagi Tuhan juga akan ingat setelah kita diselamatkan. Apapun yang kita lakukan bagi Tuhan, pasti Tuhan juga ingat akan itu. Dia mengatakan bahwa jangan lelah, ya, jangan jenuh dengan melakukan perbuatan baik. Karena itu tidak pernah sia-sia. Tuhan ingat semuanya. Bukan saja kita bisa lihat di sini di Roma, di Filipi, tapi rata-rata semua suratnya yang Rasul Paulus catat, yang dia tuliskan, dia bisa ingat nama-nama orang yang pernah menolong dia. Ini bukan nama-namanya terkenal. Sering kita baca Alkitab, kita hanya ingat yang terkenal. Paulus, Petrus, Yohanes, ya nama-nama terkenal. Tapi bukankah luar biasa? Orang yang melakukan apapun, kadang-kadang diingatkan. Bahkan pernah di surat yang lain, Rasul Paulus menulis tentang satu orang cukup panjang lebar. Onesiphorus. Siapa Onesiphorus? Mari masuk saya kepada kitab Roma, di mana kita akan lihat apa yang Paulus alami di sana dengan orang yang luar biasa ini. Kalau kita tahu sejarah Rasul Paulus di Roma, kita akan mengetahui bahwa dia menghabiskan sekitar 2 tahun ditahan atau dipenjarakan. Ada waktunya di penjara, ada juga ditahan di dalam rumah, dijaga selama 2 tahun. Nah, saat Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, 1-2 Timotius, surat kepada anak rohaninya, ini adalah salah satu surat yang terakhir daripada Rasul Paulus sebelum dia mati. Dan apa yang dia katakan? Dia ceritakan satu orang, namanya Onesiphorus. Siapa itu? Bukan rasul, bukan orang yang hebat, tapi orang yang pernah datang lakukan sesuatu. Dia berkata kepada Timotius bahwa dia ingat dan dia doakan, memberkati keluarganya yang datang dari Efesus, jauh-jauh datang ke Roma untuk cari dia di penjara. Nah, kita tahu hari ini saja untuk cari seseorang di penjara tidak sesuatu yang gampang, cukup susah untuk cari penjaranya di mana, ditahan di mana. Pada waktu itu kan tidak ada social media atau email, sesuatu yang buatnya lebih gampang, dan dia harus carinya dan untuk menolong Paulus pada waktu itu. Nah, Paulus sendirian dan dia ingat sekali pekerjaan yang dia dapat dari satu orang ini. Nah, ini mengingatkan saya bahwa dari semua orang yang Rasul Paulus rasa hebat, bukan saja yang pergi beritakan Injil, berani-berani di mana, tapi satu orang yang menunjukkan kasih kepada orang yang dalam penjara, susah payah datang untuk menolong dia di tempat penjara. Jadi ini arti bagi kita bahwa mungkin ada sesuatu yang kecil kita lakukan, mungkin ada sesuatu kita semua bukan pengkhotbah di depan, penginjil yang di depan, tapi mungkin kita adalah orang yang bisa datang mengunjungi, menguatkan, menolong, benar-benar memberikan sesuatu yang akan membantu orang pada waktu mereka perlukan. Dan ini hal-hal yang diingatin. Saya percaya bukan saja diingatin sampai ditulis banyak ayat dari Rasul Paulus, tapi pasti lebih lagi diingatin daripada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari kota Roma hari ini. Yang luar biasa, jadi ada satu orang kunjungan Paulus di penjara. Begitu diingatkan dia, begitu dia minta orang semua hargailah orang ini karena apa yang dilakukan. Jadi luar biasa sekali, kita tahu bahwa Tuhan mengenal nama kita. Dan dengan hanya percaya kepada Yesus, nama kita sudah terdaftar,
jelas di surga. Tapi Tuhan juga ingat, kalau saya percaya Rasul Paulus ingat, Tuhan juga pasti ingat. Apapun semuanya yang kita lakukan, tidak ada yang sia-sia yang kita juga lakukan di dunia ini. Jadi apa yang kita melakukan, bukan kita hidup hari ini supaya nama kita masuk di dalam firman Tuhan. Bukan kita hidup hari ini supaya nama kita dipermuliakan. Saya percaya kita hidup sekarang ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita hidup bukan bagi nama kita lagi. Nama kita sudah tertulis di kitab kehidupan di surga. Tapi sekarang kalau kita masih di dunia, kita hidup bagi Tuhan. Nah ini caranya Paulus mengakhiri Roma 16 ini. Dia katakan apa? Kalau kita lihat dari ayat 25 sampai 27, bagi Dia, bagi Tuhan yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kamu masukkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang Dia diamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang, Tuhan yang dulu rahasia orang tidak tahu apa yang Yesus akan datang, mati bagi kita, bangkit naik ke surga, berikan Roh Kudus bagi kita. Tetapi sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberi katakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, kembali lagi, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi setelah Paulus tulis semua nama, 15 ayat tentang nama-nama orang yang diingatkan. Kita menghargai, ingatin mereka, ingat nama mereka. Tapi pada akhirnya kita tidak beri kemuliaan kepada nama siapapun. Karena hanya satu-satunya yang layak, satu-satunya yang selamatkan kita adalah nama Yesus Kristus. Jadi sekarang kalau kita hidup, kita bukan hidup untuk diingatkan, tapi kita hidup untuk kemuliaan bagi Dia. Karena itu mari kita masuk. Mari kita masuk dengan satu lagu yang seperti itu. Namamu, nama siapa? Nama Yesus, dahsyat. Adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa. Amin, amin. Namanya yang dahsyat, namanya yang luar biasa. Dan siapa yang percaya kepada namanya begitu berkuasa, memberi keselamatan bagi kita. Kalau ada pemirsa hari ini yang belum kenal Yesus, yang belum pernah percaya kepadanya, saya minta untuk segera hubungi kami dan ada tim yang akan berdoa bersama dengan pemirsa untuk percaya kepada Yesus dan tahu namamu sudah dituliskan dalam kitab
kehidupan, untuk menerima hidup yang kekal. Luar biasa, mari kita tutup program ini hari ini dalam doa. Yesus, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang baik. Kami hidup oleh anugerah-Mu dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengenal nama kami. Engkau sudah anggap setiap pribadi kami penting bagimu. Engkau mengenal kami, Engkau yang sudah menulis nama secara pribadi dalam kitab-Mu. Dan Engkau Tuhan yang sudah beri kesempatan kepada kami untuk hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal nama-Mu dan Engkau boleh mengenal kami. Itu semuanya oleh anugerah-Mu. Kami boleh punya kehidupan yang pengenalan akan Engkau seperti ini. Terima kasih Tuhan, saya berdoa untuk setiap pemirsa memahami dan mendapatkan pewahyuan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk semua pemirsa mengikuti program hari ini. Yang masih mau didoakan, segera hubungi kami. Ada tim yang siap dan menunggu kabar dari para pemirsa semuanya. Sampai kita jumpa lagi dalam program yang berikut. Tuhan Yesus memberkati.